Siap. Sudah baik? Ya, yuk. Dokter Alvan, terima kasih untuk waktunya. First of all, boleh dokter memperkenalkan diri dari awal karir menjadi dokter tim sepak bola. Apakah dulu di PS Polri 2016 itu apakah first step-nya ataukah mungkin ada langkah awal sebelumnya gitu bagaimana bisa berkecimpung dalam dunia sepak bola? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Alvan Nur Ashar. Kebetulan saya domisili di Yogyakarta dan saya juga aktif mengajar sebagai tutor dan instruktur di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Lalu kemudian saya mulai aktif di Timnas itu tahun 2011. Ya, jadi pada waktu itu kebetulan ada teman dokter yang waktu itu menangani Timnas senior waktu itu. Beliau tidak bisa, kemudian kontak dengan saya untuk menggantikan sementara di Yogyakarta waktu itu. Lalu kemudian juga sama di Timnas Under 23 waktu itu juga beliau nggak bisa, saya hanya disuruh menggantikan sementara. Habis itu kan kemudian persepak bolaan sempat off itu ya. Oke. Ya ada LSI sama LPI. Maaf dokter, mungkin rekannya boleh disebut? Oh ya, boleh. Ya, ada pada waktu itu ada Dr. Ikhwan Zain, spesialis kedokteran olahraga, dan Dr. Nanang, spesialis kedokteran olahraga, dan beliau pada waktu itu berhalangan untuk beberapa minggu, kemudian saya menggantikan. Kemudian sempat waktu itu kan off ya di tahun-tahun tersebut, lalu kemudian di tahun 2013 saya bergabung lagi di Timnas U19 waktu itu dengan Coach Indra Safri karena ada TC di Yogyakarta, dan alhamdulillah pada waktu itu kita bisa menjuarai AFF di Sidoarjo. Kalau waktu itu pemainnya seperti Evan Dimas CS gitu. Lalu kemudian saya lanjut dengan Timnas U19 dan Timnas U16 dengan Coach Fahri Husaini. Waktu itu Egy Maulana Fikri Witan itu masih di U16. Nah, terus kemudian di Mas Derajat Nadi itu masih di U19. Lalu kemudian setelah itu saya bergabung juga pernah di Liga 1 di Bayangkara FC. Jadi memang sebelumnya saya juga sudah ada di PS Polri, cikal bakal dari Bayangkara FC waktu itu. Lalu kemudian 3 musim saya di Bayangkara FC, pada waktu itu kita juara 1 ya. Kemudian 3 musim, setelah itu 1 musim di PSIS Semarang. Lalu setelah itu saya diminta lagi untuk bergabung di Timnas PSSI, pada waktu itu di Rekom, dipanggil oleh Dr. Sarif Alwi, dan sampai sekarang ya berkecimpung bersama dengan Coach Sintayong. Oke, jadi uniknya gitu ya, maksudnya perjalanan dokter di sepak bola ini langsung startnya di tim nasional gitu ya. Apa yang membuat dokter dipercaya gitu ya maksudnya waktu itu pada awalnya? Apakah karena memang dokter Nanang tadi atau sejawatnya tadi melihat dokter memang punya sesuatu hal yang membuat dapat kepercayaan itu atau gimana? Kalau Ya. untuk di tim nasional ya, Ya. karena kan tanggung jawabnya ini beda, karena kalau mamanya ke klub kan ya dipercaya sebagai seorang profesional, tapi kalau di tim nasional ya memang orang yang memang dipercaya untuk menangani tim nasional. Ya, jadi sebelumnya pada waktu saya kuliah dulu itu teman-teman itu kan sering mengambil seperti kursus, seminar begitu. Kalau kita kan ada seperti ilmu bedah, penyakit dalam, saraf. Nah, mereka ke arah situ. Tetapi saya selalu mengambil ke arah terkait dengan olahraga, kesehatan olahraga, sport medicine. Nah, ketemulah dengan teman-teman ini. Dan pada waktu itu saya sempat dalam tanda kutip dicibir sama teman-teman. Ngapain kamu ngambil terkait sama olahraga, itu kan besok mungkin peluangnya sangat kecil sekali. Tapi karena saya suka olahraga, saya suka sepak bola gitu kan, karena saya waktu kecil ikut sekolah sepak bola, jadi ya ini passion saya senang gitu kan. Nah, disitulah saya kenal dengan teman-teman yang sebelumnya berkiprah di tim sepak bola. Nah, mereka juga mungkin melihat kan, ini kok anak selalu ikut seminar, kursus terkait hal ini, padahal pada waktu itu minatnya nggak banyak. Tapi saya sudah masuk di situ. Nah, perkenalan inilah yang kemudian mungkin membuat saya lebih ada namanya untuk mereka, terus kemudian totalitas di bidang ini yang menjadikan rekomendasi itu turun. Tapi sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan beberapa teman sejawat. Saya pernah juga menangani tim bulu tangkis, event bulu tangkis, karate, tinju. Jadi saya sudah berkecimpung di situ. Nah, apalagi kemudian dipercaya untuk
sepak bola. Nah, tambah senang lagi di situ. Nah, Maaf, mungkin ada dokter Nanang itu yang dulu pernah jadi dokter tim Arema bukan? ya, jadi Oh, Dokter Nanang itu dulu pernah di tim Persija dan sekarang di Malang sekarang. Nah, Dokter Ihwan Zain sama. Dan dulu pernah juga ada di Persija, terus di Timnas. Nah, itu berarti teman dekat lah. ya dua dua sejawat itu yang membuka jalan Iya, untuk bisa dokter teman-teman. betul, ya. Siap. Terus itu tadi ya berarti kalau mama di tim nasional ya dari malah justru gitu ya awalnya dari tim nasional terus habis itu karena mungkin orang sudah lihat gitu ya bagaimana kinerja dokter Alvan di tim nasional jadinya dipercaya ke klub gitu. Waktu itu mungkin apa dari Bayangkara apakah dari Pak Sumarji sudah kenal atau gimana atau memang dokter melihat ada peluang di tim itu atau gimana? Ya, jadi sebelumnya dulu pernah setelah selesai dari timnas U16 dengan Coach Wahyu Husaini, waktu itu kita TC di Kopassus di Jantung. Nah, setelah itu kemudian saya off begitu. Nah, kemudian ada tawaran dari Bayangkara FC waktu itu dari Coach Yayan Tumena. Oke. Ya, karena waktu sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Coach Yayan di timnas U16 dan timnas U19 waktu itu di Sawangan. Jadi kita pernah di Sawangan sebelum timnas di bench ya. Dulu kan ada masalah. Nah, itu kemudian Coach Yayan menghubungi, akhirnya bergabunglah di Bayangkara FC. Nah, baru kenal dengan Pak Sumarji di situ juga. Jadi sebelumnya saya tidak kenal dengan Pak Sumarji, baru kenalnya di Bayangkara FC. Nah, disitulah kemudian saya belajar bagaimana ini perbedaan Liga 1. Nah, ini kan ada karakteristik yang berbeda ya. Jadi Liga 1 saya di Bayangkara FC 3 musim dan 1 musim di PSIS Semarang. Oke. Menarik nih. Ada perbedaan menangani pemain-pemain untuk apa namanya event tim nasional Ya. dan juga pemain-pemain yang akan mengarungi full season. Ya. Nah, ya. Kalau umpamanya mungkin secara singkat aja perbedaan mendasar atau perbedaan besarnya di antara dua hal itu apa, dokter? Ya, kalau di tim liga itu mereka kan bebas ya, mereka bisa pulang ke rumah mungkin ya, mereka ada yang tidak tidur di mes, dia tidur di kos. Nah, kita nggak bisa nih kontrol makanannya seperti apa. Tetapi pada waktu itu dari dukungan manajemen ini disediakan full ya, bahkan cateringnya kita tunjuk pagi, siang, malam, snack apapun sesuai dengan yang saya tuliskan begitu. Nah, pemain-pemain yang ada di mes ini terkontrol dengan baik, tetapi yang di luar kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau timnas mau nggak mau kan mereka harus stay di hotel, makan di hotel, ya semuanya harus ikut aturan, recovery juga di hotel. Nah, ini ada perbedaan, ya apalagi nanti pertandingannya juga beda. Kalau yang liga itu kan 1 tahun, ya kan. Kalau yang sistem seperti ini kan kita mungkin 1 atau 2 minggu begitu. Tapi mungkin bedanya hanya satunya main di lokal, kita mungkin pindah dari negara satu ke yang lain, seperti itu. Jadi apa ya mengontrol pemain yang paling perbedaan paling Ya. mendasar. Oke, baik dokter. Jadi ini masih jadi agak lebih teknis nih Ya. sekarang gitu ya. Bagaimana kalau mamanya secara umum ya kinerja dokter tim sepak bola gitu ya. Apakah berkoordinasi mengenai status kesehatan pemain dengan pelatih kepala, terus habis itu ada menyarankan latihan khusus dengan pemain-pemain yang perlu penanganan tertentu, tadi juga apakah nutrisinya atau jadi apa ya maksudnya yang paling mendasar yang dibutuhkan seorang pelatih terhadap dokter itu apa? Maksudnya spesifik umpamanya kayak Coach Yayan gitu ngajak Ya. dokter Alvan itu, oh karena saya tahu dokter ini punya kelebihan di sini. Nah, itu biasanya kebutuhan spesifik pelatih terhadap seorang dokter tim sepak bola itu apa, dokter? Ya, jadi kebutuhan spesifik terhadap dari dokter tim itu kita harus menguasai terkait dengan kesehatan pemain seperti demam, batuk, pilek, diare ya umumnya. Yang kedua adalah injury, cedera. Lalu kemudian terkait dengan nutrisi, recovery. Contohnya ini pemain ini setelah selesai pertandingan ya contohnya apakah harus rendam es begitu kan. Terus kemudian recovery apa yang cocok, suplemen apa yang cocok. Kemudian obat-obatan apa yang tidak mengandung doping. Nah, itu kita harus menguasai. Sehingga nanti hari demi hari laporan-laporan akan kita berikan kepada coach. Ya, apakah pemain ini eligible untuk main atau enggak, ini fit atau enggak, ini bisa nggak main full, apakah ini hanya main mungkin
separuh aja, atau mungkin ini bisa latihan tapi terpisah. Nah, informasi itu yang segera kita butuhkan berikan kepada pelatih, karena pelatih kan harus juga merencanakan program latihannya dia dengan siapa saja dia harus menerapkan. Nah, informasi ini harus selalu kita berikan. Oke, jadi ada hal yang selalu dokter, maksudnya gini, setiap ada satu pemain baru atau setiap kali pemain berkumpul, apakah dokter mengkolek data-data pemain kayak mamanya apa ya, golongan darah, terus habis itu blood pressure dan lain sebagainya yang secara medis, atau itu dilakukan setiap kali pemain berkumpul, atau ya udah kita sekali diambil datanya dan berikutnya itu gimana? Ya, kalau di peraturan internasional ya seperti AFC atau FIFA, sebelum turnamen mulai, kompetisi mulai, mereka juga membutuhkan data namanya PCMA. Jadi PCMA itu Pre-Competition Medical Assessment. PCMA ini menyatakan bahwasanya pemain ini eligible to play or not. Nah, itu didapatkan dari data-data rekam medis mereka, contohnya dari data darah, EKG, pemeriksaan fisik, dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan setiap awal tahun sebelum mereka dikontrak di klub masing-masing. Kemudian jika itu expired, ya maka kita bisa melakukan sendiri di timnas, karena kita kan punya ya rumah sakit sponsorship, kita juga punya, kita lakukan di situ. Kemudian dari data itu kemudian kita laporkan dulu ke pelatih, coach ini pemain sehat, ini fit, ini ada sakit, ini ada ini, tapi ini masih bisa kok buat main, nanti kita sembari jalan kita tangani, begitu, itu bisa. Kemudian laporan ini akan kita kirim, kalau liga lokal itu nanti dikirimnya ke LIB sama PSSI. Lalu kemudian kalau kita yang timnas itu nanti dikirimnya ke AFC atau FIFA. Nanti dari sana sudah mengetahui kalau seumpama terjadi hal-hal yang contohnya ini kok tiba-tiba kena serangan jantung mendadak ini di lapangan. Nah, itu kemudian dikorelasi, ini benar nggak ceknya kemarin? Ataukah itu didapat saat itu? Jadi bahwasanya pertanggungjawaban ini harus dari tim. Jadi kita nggak akan bisa main-main, pemain ini sakit, cedera kita bilang oke, tapi nanti saat terjadi sesuatu di lapangan, nah itu nanti bisa saja dokternya yang kena. Oke, berarti medical assessment itu tidak dilakukan setiap kali apa namanya tim bertanding ya. Jadi awal tahun atau Ya. mungkin apa sebelum turnamen seperti itu. Iya, betul. Jadi tidak dilakukan, oh ini kita akan ada TC November, katakanlah gitu kan, nanti lagi, enggak. Jadi kita pakai data, itu setidaknya paling lambat adalah 1 tahun sebelumnya. Dihitung dari turnamen tadi. Kalau itu memang sudah kadaluarsa, kita lakukan yang terbaru. Iya. Kalau mamanya sudah di level pemain profesional gitu ya, apakah data year by year mereka gitu ya dari medical assessment tadi itu bisa tiba-tiba berubah mamanya atau apa situasi apa mungkin VO Max yang semacam seperti itu berubah gitu dokter kalau memang sudah di level profesional, jadi yang tadinya mungkin kan nggak tahu ya, kalau yang orang awam melihat wah dia udah tua nih udah nggak, nah kalau pemain profesional tuh gimana dokter? Ya, kalau yang saya amati ya dari data mereka ini baik. Ya, baik. Cuma yang beda biasanya di kasus injury, karena kan mereka main di klub ya. Nah, tiba-tiba cedera, kita kan ini dinamis ya. Nah, itu yang membedakan di situ. Tapi kalau seperti darah, kemudian jantung, ya, cek urin, kemudian pemeriksaan fisik, semuanya tuh oke semua. Itu stabil. Cuma yang beda biasanya kasus-kasus cedera. Karena kan cedera dinamis ya, mungkin kemarin main, tiba-tiba cedera itu bisa. Nah, kemudian ketika ada data cedera, biasanya juga tim dari pelatih akan kontak dengan saya, dok tolong dipantau ini pemain ini. Nanti saya biasanya pantau dengan dokter timnya mereka atau fisioterapinya mereka untuk melihat hasil cek terakhir MRI-nya kah, atau mungkin hasil pemeriksaan fisik, kemudian sembuhnya kira-kira kapan, rehabnya berapa lama, itu nanti yang kita sampaikan ke pelatih apakah dia nanti akan dipanggil atau tidak. Ini related dengan yang hal ini agak sedikit lompat yang ngomongin soal cedera. Kemarin kita tahu juga gitu Martin Paes datang ke tim nasional dengan kondisi yang dia sebelumnya nggak main gitu ya. Itu koordinasinya gimana dokter? Ya,
Dari dokter mereka, dokter klubnya atau fisioterapinya itu biasanya terus kemudian menghubungi kami tim medis. Kemudian kita tindak lanjuti, ya apakah ini kemudian bisa diteruskan rehab di sini, begitu kan, atau tidak sama sekali. Oke, ini grade berapa, gitu kan? Hasil MRI-nya bagaimana? Ya, scan-nya bagaimana contohnya? Setelah dikirimkan ke kami analisa. Oke, ini bisa kok nanti sambil jalan kita rehab di sini, kita terapi di sini, kita obati di sini, sambil nanti persetujuan dari mereka juga. Kan mereka juga sama kan, nggak apa-apa ini bisa kok. Tapi nanti setiap hari harus ada terapinya gitu kan, sehingga dia bisa main ya walaupun hanya dengan sedikit kondisi cedera. Seperti itu. Jadi komunikasi dengan klub itu krusial ya, Iya, betul. untuk memantau kondisi tiap-tiap pemain. Iya. Termasuk juga yang kemarin pada akhirnya Jordi Amat pulang lebih awal itu juga pertimbangannya apakah karena kalau memangnya ikut ke match selanjutnya atau nunggu sampai setelah pertandingan berarti dia tidak segera mendapatkan treatment yang lebih baik karena ya kita lagi away gitu. Apakah seperti itu? Iya, sama seperti itu. Jadi berbagai pertimbangan kita pikir juga ya. Kalau memang di sini nanti hanya terapi seperti ini begitu kan, atau mungkin klubnya menginginkan, udahlah nggak apa-apa ini lebih baik pulang aja seperti itu. Terus kemudian nanti biar kita cek di sini lengkap, terapi lengkap di sini itu juga bisa kita kita kasih saran juga begitu. Oke, silakan tidak masalah. Sehingga nanti akan ada jalan terbaik buat si Jordi sendiri. Intinya seperti itu. Kita balik lagi ke dokter dengan di tim nasional ya. Kalau kan dokter Afan sudah bekerja cukup lama sama Coach Sintayong gitu ya, dan juga mungkin juga sama pelatih-pelatih lain gitu ya. Nah kalau di timnas sendiri nih apa sih yang membedakan Coach Sintayong dengan pelatih-pelatih lain yang pernah bekerja sama Dr. Alvan, dan mungkin ada keunikan khusus atau ada hal-hal khusus yang diminta sama Coach Sintayong yang mungkin berbeda dengan pelatih-pelatih lain terhadap kondisi kesehatan pemain? Ya, jadi kalau Coach Sintayong itu kan kita tahu karakteristik, mungkin beliau dulu pernah bawa tim Piala Dunia begitu kan, terus di Korea seperti apa gitu kan, itu memang diterapkan di sini. Profesionalisme itu ya pasti, kemudian disiplin itu pasti. Jadi coach itu minta semuanya serba cepat. Ya contohnya ya, kalau di Indonesia itu, contohnya kita periksa pemain MRI, hasilnya mungkin kita periksa sekarang pagi siang mungkin baru keluar besok. Nah ini coach tidak mau, secepat mungkin. Jadi kita ada rumah sakit sponsor ya yang bisa menyediakan ketika pemain datang tanpa jadwal tunggu, kemudian hasilnya nanti bisa keluar siang atau sore. Nah itu yang lebih membantu pada kami. Terus kemudian pelaporan. Pelaporan kami berikan tiap hari, biasanya pagi hari setelah makan pagi. Pelaporan itu harus jelas. Ini sakit apa, obatnya apa, terus kira-kira nanti sembuh berapa lama, itu harus detail. Jadi ibarat kita maju skripsi ya. Kalau kita bicara tapi kita nggak punya jawaban selanjutnya, jangan harap. Bisa kita dimarahi juga. Nah itu yang membuat kami kemudian, ya ini lebih bagus. Maksudnya memang harus seperti ini, jangan kemudian, oke nggak apa-apa dok, nanti pemainnya biar istirahat, biar begini. Itu juga nggak seperti itu. Jadi memang harus dituntut jelas gitu kan, ada jawaban pasti. Kalau memang jawabannya ngambang, coach juga nggak suka. Oke, jadi mempresentasikan kondisi pemain hari demi hari seperti itu ya? Iya, hari demi hari. Bahkan ketika ada perubahan setelah kita berikan tadi pagi begitu kan, siangnya tiba-tiba berubah, itu segera kita koordinasikan. Seperti dulu kasus pernah yang kena flu, ya sama. Jadi flu itu pagi itu pemain dalam kondisi baik-baik aja, nggak ada masalah. Kemudian siang, makan siang pemain masih baik-baik aja. Nah, sebelum berangkat ke stadion, tiba-tiba ada 3 pemain itu nelpon saya, dokter saya mau ketemu dokter, badan saya tiba-tiba panas, lemas, tenggorokan saya sakit. Itu setelah meeting penentuan mungkin list pemain ya, karena kan kami nggak ikut. Setelah saya periksa, saya langsung ini virus, karena langsung drop kan. Langsung saya kemudian lari ke translator waktu itu, kemudian
bilang ke coach gitu kan. Saya sudah bilang sama teman visio, tenang aja nanti saya akan dimarahin sama coach ini. Karena ini perubahan seperti ini apalagi main mereka main. Betul betul. Nama-nama Iya, nama-nama list pemain itu memain. yang drop adalah orang-orang yang Ternyata dia main. Saya bilang tenang aja nanti saya akan dimarahin sama coach ini. Ini virus gitu ya saya bilang gitu. Nah, setelah mereka main mereka tetap dipaksa buat main dalam tanda kutip dipaksa itu karena kita lihat kondisi apakah ini bisa dilawan dulu nggak enaknya gitu rasa nggak enak di badannya itu main terus di babak kedua di tempat ganti mereka menggigil lemes. mungkin bisa di remind waktu itu siapa ya yang Waktu itu kan ada Ivar, ada Rafael sama ada Sayuri. Ivar sama Rafael apakah mereka satu kamar? Iya satu kamar. Oh. Iya, iya satu kamar waktu itu. Langsung kemudian diistirahatkan. Terus saya bilang, coach ini virus gitu kan. Ini virus mungkin aja nanti teman satu kamar yang lain bisa akan kena. Ternyata benar. Setelah malamnya, itu pada pertumbangan. Iya. Kemudian kita lakukan infus, vitamin, obat-obat simptomatik sambil kita pantau. Itu ternyata bertambah. Dari hari ke hari bertambah waktu itu kan. Sampai kita mau berangkat ke Vietnam. Sehingga ada beberapa yang opnam waktu itu kan. Terus kemudian kita berangkat ada beberapa dengan pemain yang kondisinya mungkin 50%. Tapi tetap kita bawa berharap dengan penyembuhannya di sana. Nah, di sana itu kasus berhenti. Karena mungkin kita meninggalkan dari tempat katakanlah endemis gitu ya penularan. Kita pindah ke sana, kasus itu berhenti dan kita merawat pemain yang tadi berangkat dalam kondisi yang tidak fit. Nah, H-1 itu baru pada sembuh. Tapi kan dengan kondisi kebugaran yang tentunya mungkin tidak bisa 100%. Nah, cuma ada satu official yang terakhir kena measure kami karena kan dia harus measure semua pemain, measure saya, fisioterapi saya di hari-hari akhir itu kena. Ya, itu jadi kondisi-kondisi seperti itu yang yang bisa dibilang kerja kerasnya dokter tim itu hadir, maksudnya muncul atau mungkin situasi-situasi yang tidak terduga seperti itu. Iya, tidak terduga dan pada waktu itu juga ya saya tidur waktu itu hanya 1 jam, itu pun tidur lupa ya. Karena kan setiap ini infus habis, mereka kabari dok infus saya habis dok, ini kan berbeda-beda waktunya, kemudian kita berikan lagi ya, dinamis jadinya. Kalau dalam situasi yang seperti itu bisa dibilang mungkin genting ya, dokter bisa nggak bilang sama manajemen, ke tim, ke Pak Manajer Pak Sumarji untuk saya butuh bantuan, saya butuh tambahan untuk merawat pemain kayak gitu bisa, atau memang mau nggak mau karena sudah ada di tim ini dokter sendiri ya harus ya bisa. Jadi kalau seperti itu saya harus minta bantuan perawat ya, karena kami harus dinamis ya, kami harus memberikan infus, kami harus pantau obat, itu dinamis, apalagi lantainya kan beda-beda, makanya saya bisa meminta bantuan teman-teman perawat ya, tentunya dari rumah sakit yang sudah ditunjuk tadi. Nah, jadi masih ada bantuan. Menarik nih ya, mungkin kalau kemarin ceritanya ya mungkin waktu itu Pak Sumarji ya sempat cerita gitu ya. Nah ini jadi memang situasinya ya memang benar-benar segenting itu ya waktu itu gitu, karena betul. Kalau pemain kunci pada sakit gitu ya. Nah itulah sebabnya kenapa kemudian dibuat barikade. Ya sekarang. Iya, jadi pada waktu awal itu saya nasihatkan Pak, mohon izin ini nanti untuk fans mungkin tidak bisa mendekat seperti dulu. Kan nggak ngerti nih, penyakit infeksi seperti itu kan bisa dari saluran nafas, ya kan mungkin ada fans yang sakit, tertular, itu kita berikan batasan, lalu kemudian terkait dengan ya banyak supporter memberikan gift ya, kado atau apa, makanan atau apa, kalau makanan ya kita pemain nggak boleh makan kan gitu kan, nggak tahu ini dari luar ini steril atau enggak, kita kumpulkan. Tapi kalau yang berwujud seperti mungkin yang benda-benda mati atau apa ya silahkan. Tapi kalau makanan, minuman kita larang untuk dikonsumsi pemain. Oh, oke. Itu untuk tindakan preventif. Antisipasi ya seperti itu. Oke, berikutnya dokter. Saat ini dokter Alvan kan ya kalau sudah dia di tim ya nggak sendirian lah, bisa dibilang ada partner terdekatnya mungkin visio, ada Mas Titus sama Mr. Choi Juyung juga. Itu sebenarnya pembagian kerjanya gimana? Maksudnya koordinasinya dokter spesifik ke apa, terus habis itu yang rekan kerjanya gimana? Ya, jadi kami selalu bersama-sama. Jadi kan kami punya medical room ya. Jadi kami ada
dokter, fisio, sama measure. Jadi kami tugas di medical room, jadi kami ada di situ terus. Jadi kalau ada pemain yang tiba-tiba periksa, dok ini tolong diperiksa paha atau lutut atau apa, kita ada di situ. Ya kemudian setelah kita periksa, oh ini butuh obat, ini enggak, ini maintenance saja. Oh ini kemudian di fisioterapi. Nah nanti untuk tindakan fisio itu nanti ada fisio Mas Titus sama Choi Juyung nanti yang mengerjakan. Kemudian saya akan memantau kalau ini memang harus diberikan obat. Jadi ketika nanti laporan besok pagi saya juga harus tahu. Karena nanti biasanya saya laporan, terus kemudian dari fisio diwakili Choi Juyung juga laporan. Jadi ini semua koordinasinya akan bagus, jadi nggak ada perbedaan. Nah, nanti kemudian ketika ada pemain, contohnya ini perlu ditindaklanjuti pakai MRI. Contohnya begitu. Oke, nanti kemudian saya bilang ke rumah sakit, kemudian nanti kami mengantarkan ke rumah sakit untuk tindakan selanjutnya. Seperti itu. Apakah ini juga butuh cek darah mungkin, cek urin terkait dengan tadi kesehatan illness atau injury. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang dokter adalah orang pertama yang harus mengassessment situasi yang terjadi sama pemain gitu ya. Jadi setelah asesmen dari dokter baru langkah-langkah apa yang harus dilakukan, apakah ke fisio atau harus ada penanganan. Ya, kalau dibilang sebenarnya kita bareng ya, karena kita ada di situ ya, jadi langsung bareng. Oh ini seperti ini, seperti ini. Jadi kasus-kasus seperti itu ini biasanya kita sudah hafal nih. Ya kasusnya biasanya sudah hafal. Ini mungkin seperti ada ini. case-nya yang terbaru atau apa yang kira-kira wah ada sesuatu yang bakalan terjadi atau gimana gitu. Ya, contohnya mungkin ini ya, apa namanya, ini pemain kena di bagian contohnya groin atau selangkangan begitu kan. Ini kita lihat, ini kok kemajuan terapinya kok dikit banget ya, ini berarti ada lain ini gitu kan. Tapi ternyata setelah kita dalami, kita bahas, diskusikan, ini ternyata memang bukan masalah di otot yang ada di groinnya, ternyata memang ada seperti celah di dalam daerah selangkangan tadi atau groin tadi yang kemudian ada sedikit usus sedikit yang dia agak keluar sedikit sehingga seolah-olah itu seperti otot yang tertarik. Nah, iya, jadi kayak ada bagian dari dalam perut kemudian masuk di lingkaran tadi, hole tadi. Ya, jadi ini bukan karena karena cedera otot. Nah, hal seperti itu. Kemudian kita pakai terapi yang lain, ya sudah selesai. Jadi berpikirnya harus holistik ya, komprehensif tadi, sehingga dibutuhkan ada dokter, ada fisio seperti itu, sehingga ketemu seperti itu. Jadi discussion di antara tim medis ya yang ini kita balik lagi ke tim nasional sekarang. Kualifikasi Piala Dunia dari fase 1, fase 2 dan sekarang fase 3 gitu. Pressure-nya luar biasa akan meningkat setiap kali phase-nya gitu. Dari kualifikasi ini ada cerita menarik apa nih sepanjang ya dari awal gitu ya, khususnya tentang kondisi-kondisi pemain yang harus traveling. Apalagi kita sekarang makin banyak pemain yang main di luar negeri, berarti waktu travelingnya, jam travelingnya mereka tuh luar biasa panjang gitu ya. Dalam mereka flight panjang dalam waktu yang berdekatan. Mungkin Martin Paes bisa jadi orang yang paling lelah gitu ya, karena dia hampir mengelilingi setiap kali mau main di tim nasional. Itu ada cerita menarik apa ya, mungkin selain cederanya Martin tadi, dokter menilai si pemain ini seperti apa, karena si pemainnya kalau ada si A, B, C ya karena dia berangkat bareng-bareng dari Jakarta, mungkin kondisinya seperti apa, si Martin Paes yang jauh seperti apa. Ini apa ada cerita khusus atau ada cerita menarik apa dari situasi ini? Iya, jadi kita pasti selalu awasi nih yang dari luar kan. Kita lihat berapa jam perjalanan. Pas datang pasti kita ajak ngobrol dulu. Berapa jam perjalanan? Gimana tadi perjalanan gitu kan. Nanti setelah itu kita ajak ngobrol, gimana istirahat kamu gitu kan. Biasanya mereka akan bilang kalau mereka jet lag, ya biasanya bilang, ya saya jet lag dok, saya kurang tidur. Biasanya mereka akan konsultasi dokter, ada nggak suplemen biar buat tidur. Nanti kita biasanya kasih, ya.
Tapi kita harus tahu nih rambu-rambunya apa yang harus dikasihkan nih, jangan-jangan ini obat ini doping ya, itu kita harus paham di situ. Ya, terus kemudian dokter saya butuh ini biar enak tidur, oke. Terus dok, ini kan setiap hari kita harus masas nih, silahkan kamu masasnya mungkin di siang atau sore biar kamu malamnya langsung habis makan malam bisa langsung tidur. Nah, kita berikan advice seperti itu. Kemudian kalau sekarang ini sudah mulai berubah nih, kalau yang dulu awal-awal kan pindah satu negara yang lain ya. Ini keluhan ini banyak, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Adaptasinya sudah mulai bagus. Ya. Terus kemudian terkait seperti Martin Pais ya, dia juga bawa suplemen itu, dia bilang dokter saya jet lag tapi nggak banyak kok gitu kan. Saya juga sudah sedia suplemen tadi, saya akan minum dosisnya sekian. Nah, itu sudah paham. Ya. Jadi nanti saya hanya membantu, biasanya pas perpindahan itu saya kasih suplemen terkait dengan imunitas. Karena kan kita di pesawat ketemu banyak orang yang nggak tahu kesehatannya, kita kasih imunitas biar datang di satu negara dengan kondisi kesehatan yang bagus. Lalu kemudian kita bantu juga dengan suplemen untuk recovery. Nah, itu harus kita bantu. Kalau nggak seperti itu nanti kalau sakit kan dia nggak bisa latihan. Kalau nggak bisa latihan berarti beberapa hari kondisi fisiknya turun. Nah, jadi memang apa ya, kalau mempunyai pertandingan away gitu ya, tugas dokter jadi lebih bisa dibilang lebih berat. Apakah begitu dokter? Ya sebenarnya sama ya, sebenarnya sama aja karena kita sudah punya SOP-nya. Cuma ya memang perhatiannya lebih ya, karena kita kan nggak tahu nih kondisi satu orang dengan yang lain bagaimana. Ya kalau away pun kita harus lebih aware aja sih sebenarnya. Ya kita lihat kondisi di sana bagaimana, apakah panas, apakah dingin. Nah ini karakteristik penyakit yang muncul nanti sudah bisa ditebak seperti itu. Pemain bola itu kan maksudnya citranya di masyarakat adalah orang yang strong gitu ya, maksudnya yang kuat, yang fisiknya bagus segala macam. Tapi hal itu dengan ya kemarin pemain kena flu apa segala, hal itu ternyata tidak bikin pemain jadi punya imunitas yang lebih tinggi dokter. Iya. Mungkin ada jelas. Ya, jadi pemain ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi saya hafal nih si A si B ini punya bakat alergi. Jadi soalnya dokter ini saya sudah mulai batuk, saya sudah mulai bersin, saya sudah mulai ini. Oh ini alerginya sudah mulai ini. Oke sekarang contohnya kamu matiin AC kamu. Ya kemudian jendela kalau ada kamu buka. Ya kemudian minum hangat. Baru kita kasihkan obat. Ternyata obatnya untuk obat anti alergi aja gitu. Nanti si ini punya keluhan ini sering asam lambung nih. Jadi oh ya dah dokter aku kok ini ya apa seperti mau mutah ya gitu kan. Nah ini sudah hafal, oh ini asam lambungnya naik, kita cek ya benar. Jadi satu dengan yang lain ini kita harus hafal nih. Jadi obat-obatan yang kita bawa pun juga tidak terlalu banyak sekali ya, tetapi juga kita sediakan cukup dan khusus untuk pemain-pemain ini kita siapkan. Nah ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi in the end meskipun mereka itu atlet punya appearance fisik yang oke, balik lagi mereka ya manusia juga yang punya ya sama seperti bisa tertular, punya alergi juga ya. Iya, betul. Baik dokter. Ke tim nasional lagi, kita tahu ekspektasi terhadap tim nasional sekarang ini begitu besar, terlepas dari 2 away terakhir kemarin gitu ya. Bagaimana secara pribadi dokter menanggapi hal ini? Mungkin ya melihat masyarakat seperti apa terhadap tim nasional dan juga melihat dari sisi pemain seperti apa menanggapi hal ini. Ya, kalau saya pribadi ya, kita kan juga sering melihat media sosial ya. Kalau sekarang lebih bagus dalam artian begini, kita kalah kita menang itu kan sekarang netizen ini melihatnya dari kualitas pertandingan, bagaimana bermain, sehingga tidak kemudian serta-merta menghujat, mencaci, tidak. Yang buta mencaci memaki memang ada, tapi persentasenya itu sudah sangat kecil sekali ya. Kritik yang diberikan itu sudah membangun ya. Terus kemudian ini sudah kita hafal ya, jadi kalau pas kita menang sambutannya bagus ya, kita kalah hasil tidak bagus sambutannya kurang, ini naik turun seperti ini sudah hafal semua. Dan pemain pun juga manajemen seperti itu sudah paham, jadi tidak terlalu kaget lah dengan sambutan yang
bagus, yang kurang itu tidak ada masalah. Tapi selama ini kritikan, masukan itu membangun. Ya. Kalau dokter sendiri melihat, karena dokter ada di tim gitu ya, melihat dan juga bertemu atau memperhatikan pemain cukup intens gitu ya, bisa dibilang gitu, karena setiap hari harus memperhatikan mereka. Melihat hal tersebut gimana dari fase 1, fase 2, fase 3, apakah pemain ya sudah mulai terbiasa dengan situasi itu, atau makin kesini makin mungkin pemain jadi makin terbebani, tegang dan lain-lain. Dokter lihat gimana? Ya, mereka sudah sangat terbiasa. Jadi kalau ngobrol itu kan itu bercanda. Jadi ada yang bilang saya begini, ini yang begini. Jadi apa ya? Fine aja. Jadi relax aja. Jadi sering ngobrol ini begini, ini begini, begini. Itu enak. Jadi tidak kemudian mereka murung, ya, kemudian sedih ya, itu sudah enggak. Tapi memang dulu pada waktu-waktu awal sempat seperti itu di awal ya. Ketika ada satu pemain yang kesalahan, kemudian banyak di situ mungkin hujatan begitu kan. Sering waktu itu memang ini sedikit drop ya. Tapi sekarang sudah fun semua, sudah enjoy semua dengan hal seperti itu. Berikutnya dokter. Di tim nasional sekarang dokter menangani pemain dengan berbagai background personalnya dan juga background kondisi fisiknya gitu. Ada pemain-pemain yang sejak lahir dari Indonesia gitu ya, pemain nasional gitu. Ada pemain Indonesia yang bermain di luar negeri seperti itu, dan juga ada pemain keturunan, pemain yang dari lahir dan besar di luar negeri. Ya. Seperti itu. Pasti penanganan kondisi medisnya, asesmennya mungkin berbeda gitu ya. Nah, kalau dari segi perspektif soal nutrisi, gizi yang berbeda-beda itu ada apa ya? Ada jadi bikin dokter melakukan sesuatu hal yang lebih, atau ya udah memang mungkin berbeda-beda tapi udah dapat nih formula-formulanya sejak awal, atau baru dapat formula itu sejak ya di tim nasional Ya. sekarang? Jadi yang pertama, kesan mereka dulu ya, saya bicara kesan mereka. Kesan mereka terhadap kita ini Indonesia ramah, humble. Jadi bilang sering begini, sering senyum. Itu mereka. Kalau di tempat saya enggak, Dok. Sering semua. Kalau nggak ada pentingnya ya nggak ngomong. Tapi di sini saya sering diajak ngobrol nih. Oke. Terus kemudian yang kedua, terkait kalau saya ya memberikan penanganan, contohnya pengobatan. Mereka ini tanya, ya kan, Dok, saya ini sakit ini. Oke. Kemudian dari pemeriksaan mereka mintanya runtut. Oh, ya dari pemeriksaan, penjelasan step by step, kemudian sampai kita berikan obat. Mereka tanya, ini obat apa namanya, dosisnya berapa, fungsinya buat apa, dan mereka juga melihat browsing. Contohnya seperti paracetamol lah begitu kan, berapa mili dan sebagainya, mereka browsing. Kemudian kalau ada obat lagi, tambahan satu lagi, saya kasih obat katakanlah untuk relaksasi otot, mereka akan melihat. Maaf dokter, mungkin boleh ceritakan siapa pemain yang Biasanya pemain dari Eropa. ya, mungkin ada satu contoh yang 1-2 nama yang Oh ya, mungkin seperti Nathan ya. Nathan itu sama seperti itu, Ragnar seperti itu. Jadi karakteristiknya hampir sama semua. Melihat, kemudian langsung di browsing. Oke, saya minum. Oke, saya minum. Ya kalau enggak cocok, enggak Dok, saya enggak perlu yang ini. Jadi katakanlah hari berikutnya saya pantau, oh ini masih saya akan berikan lagi. Contohnya dia ada masalah ototnya agak sedikit tegang begitu kan, kaku. Terus kemudian saya masih dari hari ke hari kan membaik ya. Kemudian oke, ini saya berikan lagi obat yang sama. Karena saya memberikannya tidak langsung ini satu strip, enggak. Saya berikan kalau katakanlah ini diminum sehari 2 kali ya saya pantau ketika nanti jam minum. Karena saya mau memastikan bahwasanya obat ini benar-benar diminum. Karena kita melihat dengan kemajuan terapi yang diberikan oleh fisioterapi. Jadi nanti korelasinya akan ada. Saya berikan. Nanti kalau katakanlah mereka ototnya sudah mulai bagus, dokter ini yang kemarin yang relaksasi otot yang mana Dok? Oh yang ini, Dok saya nggak perlu yang ini karena saya sudah merasa baik. Mereka memang sangat kritis di situ. lebih aware ya? Iya, betul. Terus vitamin, ketika saya pakai vitamin ya, memang ini vitaminnya kan ada karakteristik yang sama kan. Ini apa Dok? Namanya apa? Fungsinya buat apa? Ya kan? Kalau ternyata mereka punya, nggak usah Dok, saya punya. Oh saya punya sendiri? Punya sendiri. Kayak contohnya Martin tadi, dia punya sendiri? Iya, punya sendiri. Dok ini apa? Ini vitamin, katakanlah ini di dalamnya ada kandungan vitamin C-nya, begitu kan? Berapa mili Dok? Gitu kan? Saya punya, nggak usah.
Dok ini apa? Ini vitamin buat recovery. Ini apa? Isinya apa? Ada ini sekian gram. Oh saya punya dok, nggak usah ini. Nah, selalu seperti itu. Ya. Kalau pemain-pemain dari dalam negeri, apakah lebih ke ya udah nurut-nurut aja gitu, atau memang mereka belum terbiasa untuk lebih aware dengan kondisi medisnya atau gimana? Ya, mereka cenderung untuk menerima. Hanya ada beberapa yang kemudian ikut-ikutan sekarang. Oh, Kritisnya muncul. Jadi memang ada, kalau kita bilang influence ya, itu influence itu positif ya. Dan saya suka seperti itu karena mereka nanti akan membawa ke timnya. Sehingga komunikasi, edukasi itu pentingnya di situ. Dan sekarang iya. Jadi kalau saya bagi itu kan ini apa? Ini apa? Ah, saya suka di situ karena kan saya tidak mungkin di depan pemain ini saya berikan buat ini, enggak. Karena ketika saya memberikan, saya memberikan bicara. Nanti biasanya pemain-pemain yang dari kita, yang dari Indonesia itu kan biasanya terus kemudian, oh dok ini sama yang kemarin ya, oh iya. Nah, ini sekarang sudah seperti itu. Lebih aware ya. Ya lebih aware. Dokter kan orang masyarakat tahu ya, dikenal dekat dengan banyak pemain. Maksudnya dari segi profesional dan juga personal. Siapa pemain tim nasional yang bisa dibilang cukup intens komunikasi dengan dokter dan cukup aware dengan kondisi fisiknya. Ya mungkin tadi dokter bilang pemain-pemain dari Eropa, tapi mungkin kalau mamanya boleh spesifik tunjuk beberapa nama gitu yang intens ngobrol, saya begini, saya progres atau saya apa, itu kira-kira siapa dokter yang cukup dekat dan sering ngobrol? Ya terutama pemain yang dulu lama dengan saya. Ya contohnya seperti Dimas Derajat. Nah Dimas Derajat ini kan sama saya ketika di U19 ya, Dimas Derajat. Nadio juga begitu. Terus kemudian Nando seperti itu. Karena kan mereka dulu waktu mereka masih usia 16, 19 sudah sama saya. Jadi sampai sekarang masih seperti itu. Ada dikit pun seperti itu. Dok ini kenapa ya saya kok susah tidur. Dok ini kok sini kok agak nyeri ya. Padahal mungkin dia tidur posisinya begitu. Jadi setiap hal sepele apapun mesti ngobrol. Iya, dok ini kenapa kok mataku agak sembab apa gitu kan, mungkin menurut mereka alergi atau apa, enggak ini kamu kurang tidur ini. Nah seperti itulah yang intens ya, kadang sampai kita ngobrol cerita-cerita tentang masalah apa keseharian mereka dengan keluarga, dengan apa, jadi tidak hanya terkait dengan kesehatan, juga hal-hal yang lain itu yang sampai sekarang masih ada. Jadi pemain-pemain yang sudah kenal lama gitu, lama yang jadinya iya gitu ya. Iya. Oke. Terus ini terlepas dari terlepas dari kedekatan tadi ya, kalau umpamanya di tim ini secara umum siapapun itu, adakah pemain atau profil pemain yang paling dokter kagumi atau dokter favoritkan terkait dengan mungkin etos kerjanya atau mungkin dengan hal lain, pokoknya yang ini pemain memang dia layak atau layak jadi leader atau apa, mungkin ada pemain favorit lah mungkin dokter. Ya kalau yang pemain favorit saya rasa semua hampir sama ya. Cuma yang saya sedikit heran adalah waktu melihat si Jai Itzes ya. Jai Itzes ini kalau di lapangan ini dia memberikan nasihat kepada teman-teman yang terkait dengan teknis itu enak rasanya. Enjoy, bersahabat, dingin. Kamu begini. Mungkin karena dia bermain di tim sekarang papan atas, banyak pengalaman yang dia dapatkan. Itu sering ngasih seperti itu. Begitu juga ketika di luar, ya di hotel ya Pak, dia sering memberikan nasihat atau apa itu, menurut saya ini kok unik ya kan. Mereka kalau dari Europe itu kalau nggak ada nggak ada relate-nya, nggak ada hubungannya ya diam udah. Tapi ini dia seperti keluarga, seperti teman kan begitu. Nah, terus kemudian kalau di tempat kita kan sama ya, kalau sekarang kan biasanya yang jadi apa namanya yang sering ngasih saran dan sebagainya kan seperti Nadio apa itu. Jadi ini menurut saya menilainya dari segi kekeluargaannya. Tapi kalau yang saya idolakan, saya rasa semua saya idolakan karena sudah masuk di timnas. harus objektif ya. Cuma mungkin kalau sosok yang tadi dokter, berarti apa yang bisa dibilang Jay dan
Nadio. Ya, mungkin kalau Nadio mungkin karena usianya lebih senior. Iya, daripada yang senior. lain ya, Iya, pemain-pemain iya. pemain dari Indonesia. Iya. Kalau Jay mungkin bukan yang paling senior, tapi dia yang komunikasi Iya. antar Iya. antar mereka Iya. yang Iya. cukup komunikatif. Iya, cukup komunikatif juga. Oke, baik. Ya, tapi kalau sering bercanda Ragnar, ya Ragnar kalau di tempat makan dia sering bercanda atau apa. Oke, Karena itu. ya kenangan kemarin juga di umroh kan, Oke. iya jadi benar-benar ini ya. Di umroh pun kami melihat semangat Ragnar untuk mengikuti umroh itu sangat ini ya apa ya, menghayati sekali ya. Dan ini kan baru pertama kali dia umroh kan. Iya, Ragnar itu kalau nggak salah mualaf ya. Mualaf. Jadi Mualaf ya. dia mungkin nggak tahu ini mungkin dokter bisa menambahkan apakah karena dia merasa wow saya main di tim nasional bisa membawa saya untuk melakukan ibadah umroh seperti ini. Waktu itu dokter Ya, jadi pada waktu itu ini kan berangkat ke sana, kemudian ketika turun di Bandara Jeddah itu Coach Sintayong tanya dengan Pak Sumarji, ya ini tempat untuk ini ya orang untuk ibadah-ibadah itulah bahasanya kan seperti itu. Oh iya benar, berapa jarak dari hotel ke sana? Kurang lebih 1 jam. Kita datang waktu itu malam. Oke kalau gitu besok pagi berangkat. Nah langsung kan Pak Sumarji perintah ke teman admin untuk nyari baju ihram. Lalu kita umumkan ke pemain, habis kita makan pagi kita duluan jam 7:30, habis itu kita berangkat. Nah di sana ini saya tanya sama Ragnar nih, kamu pertama kali? Iya saya pertama kali. Terus begitu intensnya dia, begitu pengennya dia untuk mencium Hajar Aswad, Ka'bah. Terus ketika sa'i semangat sekali. Bahkan ketika tahallul itu saya mau langsung gundul, botak. Ya itu kan gundul, botak. Dia senang gitu kan. Waktu itu kan ya sempat kayak jadi ini ya. Botak, botak. Tapi dia bangga dengan seperti itu. Nah itulah yang membuat saya dia mu'alaf tapi tidak malu-malu untuk melakukan suatu kegiatan ibadah tadi. Nah itu yang membuat kami kemudian excited sekali ini. Ragnar. Oke, baik dokter. Ini ada trivia. Tadi mungkin dokter nggak bisa sebutin pemain favorit, tapi ini ada trivia sedikit soal tim nasional. Siapa pemain yang paling cepat tim nasional? Speed. Speed saya pilih ke Ragnar. Oh, Ragnar. Oke. Pemain yang paling kuat, strong. Jay. Physical strong. Jay it says. Oke, Jay. Nah, ini paling sering bercanda. Paling sering bercanda. Paling sering bercanda. Atau the joker of the team. Sering bercanda Witan. Oh, Witan. Paling jahil? Marcelino. Oh, Marcelino. Paling berisik? Paling berisik apa ya? Paling berisik. Bentar. Paling berisik Nadio. Oh, Nadio. Oke. Nah, paling dihormati atau paling respectful? Respectful Jai. Oke. Karena dia sekarang juga dipercaya jadi kapten. Ya. Oke. Sip. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Oke.